warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Nesa. Oke, gimana Bim kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Untuk kamu sendiri gimana? Kalau saya alhamdulillah baik juga, cuman kayaknya kantong saya yang agak miris gitu. Gimana nih buat para penonton yang lagi nonton kami? Semoga dalam baik-baik aja ya. Dalam keadaan sehat gitu. Amin. Kan udah gak ada Covid lagi. Nah, betul banget sih. Kita hari ini mau apa, Bim? Mau apa ya kira-kira ya? Kita mau nge-podcast dalam rangka pemilihan umum calon ketua OSIS gitu kan. Jadi for information nih guys, jadi sepekan lagi bakal SMK Negeri 1 Kota Bumi kita nih bakal ngadain pemilu gitu, pemilihan umum ketua OSIS masa bakti berapa Bim? 2022 sampai 2023. Oke. Nah, pemilihan ketua OSIS ini rutin dilakukan dalam rangka organisasi nih. Jadi pemilihan ketua OSIS juga tuh diharapkan ya para calon ketua OSIS ini yang terpilih nantinya kedepannya tuh bakalan mampu menggantikan dan melanjutkan visi misi ketua OSIS sebelumnya gitu loh. Nah, semoga aja bisa ya. Nah, untuk itu kita ingin tahu apa sih yang ditawarkan masing-masing CASIS atau calon ketua OSIS ini untuk meningkatkan kualitas yang akan muncul di masa yang akan datang. Bener banget, tapi nanti dulu sebelum melangkah ke selanjutnya nih pembahasannya, gimana kalau kita berdua kenalan diri dulu nggak sih? Kan ini kita perdana nih, pertama kali podcast nggak sih? Betul nggak sih? Ya betul. Dari saya nggak sih? Boleh sih. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Vina Armonika. Dan saya Bima Sakti. Oke, hari ini kita berdua yang bakal nge-podcast calon-calon ketua OSIS. Nah, betul banget. Nah, kira-kira ada berapa sih yang mencalonkan kandidat OSIS nih? Jadi tahun ini ya Bim, ada 8 siswa, 8 kandidat yang akan maju gitu, mewakili seluruh siswa SMK Negeri 1 Kota Bumi gitu. Banyak juga ya yang mewakili sebagai kandidat OSIS ya. Saya aja sebagai siswa ini ya, perwakilan siswa aja kayak penasaran gitu, programnya apa aja ya di orang tuh. Mungkin bukan kita juga sih yang penasaran, mungkin yang penonton di rumah juga penasaran nih apa sih? Banget gitu. Gimana? Nah, untuk langsung aja kalau nggak kita ngobrol atau gimana? Iya, tanpa basa-basi gitu kan. Time is money gitu kan. Nah, betul banget. Kita langsung ke kandidat yang pertama nih, ada Ika Faid Putri. Iya. Apa sih motivasi Ika gitu untuk maju sebagai ketua OSIS? Oke. Sebelum saya mencalonkan sebagai ketua OSIS juga kan saya jadi anggota OSIS kan. Udah ngelewatin gimana senang, sedih, dan ngelewatin diklatnya. Pasti tahu kan Bima? Iya, betul. Diklatnya. Nah, dari situ kita udah ngelewatin banyak masa-masa dan udah banyak pengalaman yang berharga. Jadi ngapain tanggung-tanggung berhenti jadi anggota OSIS kan? Jadi langsung aja untuk jadi ketua OSIS. Selain itu juga saya mendapat dukungan sih dari teman-teman saya supaya saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS SMK Negeri 1 Kota Bumi periode 2022-2023. Oke. Nah, itu mungkin motivasi untuk Ika sendiri. Nah, untuk Ika nih, motivasi untuk maju sebagai ketua OSIS itu apa sih? Karena banyak banget dorongan dari orang-orang terdekat saya. Jadi saya pengen banget itu maju buat nyalonkan diri sebagai ketua OSIS SMK Negeri 1 Kota Bumi. Jadi tuh Ika tuh pingin kayak nunjukin gitu, kayak ngewujudin harapan teman-teman terdekat, keluarga juga gitu ya. Iya, betul banget. Kalau buat Mutiara, apa sih motivasinya gitu? Yang pertama ingin aktif berorganisasi, yang kedua juga banyak dorongan dari keluarga, dari teman-teman gitu. Jadi pengen wujudin kalau saya juga bisa gitu. Ya, betul. Nah, oke. Mungkin dukungan dari keluarga juga penting ya untuk kita ke depannya lebih bagus, mungkin lebih baik ke depannya juga ya. Nah, untuk Bagas nih, motivasi diri sendiri untuk maju sebagai ketua OSIS ini apa nih? Itu tentu saja berawal dari keluarga sih, benar. Saya juga didorongkan dari keluarga, terus juga untuk menjadi lebih dewasa lagi dan bijak dalam berpikir. Jadi itu perlu banget ya kalau sebelum nyalonin OSIS kan kalian pasti harus ada motivasi yang kuat pasti. Betul, ya nggak sih? Iya. Tapi kayaknya
kalau nyalon jadi ketua OSIS tuh nggak cuma motivasi aja nggak sih, Bim? Ada yang kurang kayaknya ya. Kalau cuma motivasi aja tuh kayaknya ya biasa aja sih gitu. Kalau cuma motivasi, kalau kita nggak ada hal yang buat diacu kan kayaknya gimana gitu. Kayak kita jadi ketua OSIS tuh kayak kalau nggak ada hal yang kita acu tuh kayak kurang nggak sih gitu. Teman-teman ngerasa kayak gitu juga nggak sih? Iya, ngerasa gitu ya gitu. Nah, jadi apa, Bim yang harus hal apa sih yang menjadi acuan untuk terjun nih mewakili siswa di organisasi OSIS? Dari Mutiara sendiri, hal apa sih acuan yang paling kamu acu gitu untuk terjun jadi OSIS? Acuan saya atau dorongan saya itu untuk terjun mewakili siswa ini biar lebih disiplin, aktif gitu. Oke. Jadi tuh kayak ngajak teman-teman kita nggak sih gitu. Berarti kayak teman-teman kita yang lain gitu. Kan masih banyak sih kayak contohnya pakai kaos kaki nggak sesuai kan, terus apalagi sih peraturan sekolah kita lumayan ketat ya. Lumayan banyak sih. Rok sepan kita nggak boleh ya pakai rok sepan ya. Nggak boleh. Jadi ketentuannya kita harus pakai rok apa sih kalau tahu? Rempel ya gitu. Nah untuk Ika sendiri nih, apa tuh yang menjadi acuan untuk terjun mewakili siswa di organisasi OSIS ini? Acuan utama yang paling utama banget itu kayak yang kita gunain sehari-hari itu toilet. Tahu kan toilet kita itu kayak kurang gimana gitu ya? Mohon maaf ini ya kurang layak ya nggak sih? Kurang bersih. Nah jadi dari situ saya harap kedepannya kita sesama siswa dan warga SMK itu bisa bareng-bareng untuk menjaga kebersihan toilet gitu. Jadi kita harus mewujudkan seperti Mas SMK kita kan, sekolah yang indah, asri indah. Salah ya, sekolah yang hijau, asri indah dan bersih. Gitu kan. Jadi si Ika ini pingin ngewujudin itu gitu. Iya, apalagi kan itu digunain kan kayak dari luar aja kayak udah gitu deh. Oh my god. Jadi toilet juga kan bukan digunakan untuk siswa, mungkin dari orang luar, dari orang tua siswa yang ketika ada pertemuan mungkin mau ke toilet mungkin. Oke, bagus. Kalau dari Bagas gimana, Gas? Kalau dari saya sendiri sebagai wadah OSIS menjadi wadah yang melatih kepemimpinan siswa melalui ekstrakurikuler atau dari dirinya sendiri. Jadi kayak gimana sih, kayak mau melatih kepemimpinan di siswa gitu, mau ngembangin ekstrakurikuler ya gitu. Mungkin kan kebanyakan yang di sana kayak kurang mempunyai sifat kepemimpinan atau kepercayaan diri ya. Jadi kayak Bagas ini pengen memunculkan sifat kepemimpinannya atau kepedean dari seseorang tersebut. Jadi melalui Bagas dia tuh kayak Bagas tuh mencontohkan ini loh kepemimpinan tuh gitu. Gila sih. Bagus. Nih buat Ika, kan dari 3 kandidat tuh punya masing-masing acuan mereka sendiri tuh. Kalau Ika sendiri apa sih? Mungkin berbeda dari yang lain yang menjadi kayak wah gitu. Wah gitu. Kalau menurut saya sih di OSIS sekarang ini kedisiplinannya kurang, ketegasannya juga kurang. Jadi saya ingin mencalonkan diri supaya saya bisa lebih mendisiplinkan lagi dan lebih membuat mereka tuh taat aturan. Soalnya mereka kan jadi contoh buat siswa-siswi yang lain. Betul banget. Ya sih, kayak kita kan kadang kalau pede gitu ya perwakilan siswa aja ya gitu, kayak pede gitu ngelanggar aturan. Ya nggak apa-apa, saya pakai kayak gini, yang OSIS aja pakai gitu kan, ada kan. Itu kebanyakan banget, itu perwakilan banget sih gitu. Soalnya teman kelas saya ada yang kayak gitu. Oke, nah, mungkin program kan selain acuan gitu kan, pasti kalian udah memikirkan program-program, ya nggak sih? Iya. Pasti kalian ada program yang buat kalian itu kita nih harus milih kalian tuh. Pasti ada program tersendiri, ya nggak sih? Iya. Jadi siapa nih dari kalian yang mau memperkenalkan atau ngasih tahu program kalian itu gitu? apa gitu? Program kalian yang itu bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas demi mendongkrak nama baik sekolah gitu. Dan juga prestasi di SMK Negeri 1 Kota Bumi gitu. Mungkin dari siapa gitu? Saya bisa. Oke, dari Ika kandidat pertama ya, boleh programnya? Program kerja yang akan saya jalankan ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS itu ada yang namanya pentol bakar atau pentas olah bakat dan karya. Wah, apa itu? Nah, itu tuh kayak kegiatan di mana siswa-siswi SMK itu nunjukin bakat dan karyanya
di seluruh hadapan warga sekolah supaya bisa termotivasi siswa-siswa yang lain kan. Kemudian itu tuh merupakan kegiatan edukasi juga hiburan untuk siswa supaya mereka itu dapat kayak mereka keren banget deh, kayak jadi contoh gitu. Bagus. Bisa ada edukasinya juga ya. Jadi kayak ada manfaatnya juga, kayak ada penampilan yang bisa kita ambil dari penampilan tersebut. Oke, bagus. Jadi tuh kayak lebih ngembangin bakat kan? Nah, betul banget. Bakat dan minat gitu. Kalau boleh tahu tuh ya Ika, contoh langkah utama yang bakal kamu lakuin ketika nanti kamu terpilih gitu. Langkah pertama yang bakal kamu lakuin untuk ngejalanin prokja kamu itu apa sih? Langkah pertamanya itu datang ke kelas-kelas gitu, ngedata atau minta perwakilan kelasnya untuk ngedata siapa nih yang mau yang mau nunjukin bakat mereka di pentas itu kan. Terus itu ngenalin dulu pentas ini ke mereka, gimana sih acaranya. Jadi mereka bakal ada yang mau dan minat untuk menunjukin bakatnya di hadapan warga sekolah gitu. Jadi tuh kita tuh kayak ada event gitu. Jadi kayak lebih bagusnya tuh kayak setahun tuh harus ada event nggak sih? Iya, jadi kayak buat orang lebih tertarik gitu, kayak untuk saya mau ikut gitu loh, padahal pengen ikut jadi juara mungkin ya. Saya juga sih setuju sih sama prokja kamu. Saya juga kayaknya pingin daftar juga. Kamu pengen daftar nggak sih? Daftar dong. Ya. Kalau yang lainnya gimana? Setuju nggak sih untuk kandidat lain? Setuju atau ada pendapat lain? Nggak ada. Bagus. Oke. Selain itu prokjanya cuma itu aja? Iya, sementara cuma itu. Pasti kita tunggu ya ke depannya apa prokjanya. Semoga keterima ya. Untuk Siapa nih yang udah siap prokja nih? Oh, Bagas. Mbak Mutiara. Bagas siap ya, Oke, Bagas. Oke guys, untuk program kedepannya nih, agar bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas SMK Negeri 1 ini agar prestasinya lebih baik itu gimana? Yang untuk prokja saya sendiri sih, ini di akhir jabatan ya. Jadi setiap inti OSIS itu di akhir jabatan harus menyusun laporan pertanggungjawabannya masing-masing. Jadi misal ada dari kami menjadi ketua, itu harus ada lapornya tersendiri. Ya, gitu. Jadi laporannya itu harus ditulis dan dikasih ke kepala sekolah agar dilihat apa aja sih yang menjadi tanggung jawabnya dia selama menjadi jabatannya. Oke. Jadi kayak selama setahun dia kayak misalnya menjabat ketua OSIS nih. Nah, dalam setahun itu apa yang dilakukan? Kayak misalnya ada event, apa yang dikembangkan dia ditulis dalam buku itu. Jadi kayak diserahkan. Iya. Setuju sih. Kayak itu kan pasti guru-guru atau bahkan yang bukan pengurus OSIS gitu ya, guru yang nggak ngurus OSIS gitu. Maksudnya kurang merhatiin OSIS itu banyak sih. Lebih tahu gitu. Mungkin juga kayak untuk periode selanjutnya ada yang menyalon OSIS membaca buku itu mungkin lebih tahu OSIS itu seperti ini, kerjanya mungkin seperti itu. Bagus. Tapi kayaknya Bim bukan lebih ke buku deh, kayak lebih ke laporan nggak sih ya. Jadi laporan kan maksudnya. Laporan. Oke. Itu bakalan dikembangin kalau kamu jadi ketua OSIS-nya kan. Oke. Selain prokja itu ada prokja lainnya nggak? Udah itu cukup. Mungkin itu saja ya proyeknya untuk Berarti nanti ketika jadi OSIS bakal ini kan ada prokja-prokja baru pasti. Iya, pasti. Kalau untuk Ika nih, programnya apa sih? Kalau saya sendiri sih mau ngadain lomba-lomba yang buat bisa nunjukin minat bakat para siswa SMK 1 supaya yang mereka yang sebelumnya nggak berani nunjukin bakatnya jadi berani. Jadi sebagai wadah untuk mereka. Jadi itu sebenarnya kan kalau kegiatan ekstrakurikuler ya teman-teman tuh, menurut saya tuh kegiatan ekstrakurikuler tuh udah kayak menampung gitu kan siswa-siswa yang ingin mengembangkan dirinya di minat yang memang dia ingin belajar atau emang yang minat yang dia kuasain gitu. Kira-kira kan kalau proyeknya Ika kan ingin ngembangin di situ kan gitu. Ketika nanti berarti kayak lebih ngacu ke lomba-lomba gitu, kayak lebih lomba kayak antar kelas atau mungkin 17-an gitu, mau ada event-event kayak gitu. Terus kayak kalau lomba antar sekolah ada nggak kepikiran tuh di antara kalian lomba antar sekolah gitu? Antar sekolah. Kalau misalnya di SMK kita sudah ada gitu, misalnya udah ketemu ya pentolannya gitu, bisa kita bawa buat diperlombakan ke luar sekolah.
Soalnya juga lomba antar luar sekolah itu jarang banget ya, apalagi di tahun sekarang mungkin nggak ada ya. Jadi kayak jangankan lomba Bima, tahun ini aja event tuh jarang loh. Iya nggak sih, event jarang kan gitu kan. Nah, jadi mungkin ya kita harapkan mungkin semoga program kalian semuanya bagus dan dijalankan pada tahun ini ya. Nah untuk Mutiara nih, apa sih yang menjadi program kamu untuk tahun kedepannya? Kalau saya sih ngambil di hari Jumatnya ya, kayak seperti kan udah ada IPA. Nah itu kayak sekarang tuh saya ngambil ngegang amalannya lagi, kayak pembagian nasi bungkus atau semacamnya gitu. untuk siswa. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu dananya dari mana? Itu bisa kita sumbangan per kelas atau per siswa, bawa beras 1 centing atau 1 genggam. Bisa bawa mie instan. Jadi tuh kayak Prokjanya si Mutiara ini untuk meningkatkan kekeluargaan gitu kan, supaya siswa-siswa gitu warga SMK ini lebih nyatu gitu kan. Mungkin nanti di Prokja kedepannya itu program kerjanya si Mutiara ini mungkin ada kayak acara makan-makan bersama mungkin di lapangannya. Soalnya saya lihat di FYP TikTok saya loh Bim. Ya pasti ada sih mungkin di FYP kalian tuh kayak di sekolah itu ngadain makan besar-besaran gitu, kayak ada event terus mereka tuh makan gitu bareng-bareng, saling kenal gitu. Soalnya kan pengalaman ya gitu kan. Saya aja adik kelas samping kelas saya aja nggak tahu namanya satu persatu gitu, kayak kalau lewat aja kadang kayak nggak kenal gitu kan gitu. Jadi kekeluargaannya kurang banget ya. Jadi ya itu emang tugas OSIS sih ya untuk mempererat yang namanya tali silaturahmi itu kan. Bener banget sih, bagus sih proyeknya itu. Terus untuk yang akhir nih apa nih pertanyaan akhir? Pertanyaan akhir nih pasti harapan kalian nih. Betul banget. Kalau kalian nanti terpilih sebagai ketua OSIS nih masa bakti 2022-2023 gitu, harapan kalian tuh apa gitu? Dimulai dari siapa nih? Ika dulu lah ya pertama. Oke, untuk Ika nih. Harapannya ketika terpilih sebagai ketua OSIS nih, harapannya ke depan bagaimana? Harapan saya semoga saya bisa menjadi ketua OSIS yang baik, amanah, dan bisa menjalankan semua tugas saya dengan baik. Amin. Amin. Mungkin untuk Mutiara, harapannya ketika terpilih sebagai ketua OSIS? Harapan saya sih biar saya itu tanggung jawab, lebih tanggung jawab, terus jujur, adil, juga bisa ngajak siswa-siswi itu biar kerjasama gitu. Oke. Kalau dari Ika-nya harapannya apa kalau nanti jadi ketua OSIS? Harapannya sama sih kayak mereka yang udah disebutin tadi, dan juga harapannya untuk siswa-siswi dan warga sekolah ini bisa bekerja sama untuk nerapin visi dan misi yang udah disebutkan sebelumnya ketika orasi itu. Jadi kita bisa kerjasama untuk nganin kedisiplinannya dan juga hal-hal positif untuk warga sekolah gitu. Nah, kalau untuk Bagas nih, harapan ketika terpilih sebagai ketua OSIS nih, gimana ke depannya? Harapan saya supaya siswa-siswi di SMK ini agar lebih disiplin lagi dan ya lebih patuh terhadap aturannya di sekolah ini. Oke. Bagus-bagus ya. Bagus banget sih. Semoga kayak kami tunggu ya, semoga ke depannya OSIS SMK Negeri 1 Kota Mini menjadi lebih baik, menjadi lebih tanggung jawab. Dan semoga satu sih yang pengen banyak event ya. Banyak event sih, semoga aja, amin ya. Biar kayak sekolah kita itu lebih aktif ya nggak sih gitu, nggak pasif amat. Dan kalau kita sudah ngembangin yang di dalam, pasti saya percaya kok yang dari luar pun bisa ngelihat potensi-potensi kita gitu. Jadi terbawa suasana, pengen ikut sekolah itu loh. Jadi kayak apa yang kita tampilkan dicontoh orang lain gitu. Jadi inspirasi lah gitu. Kita perwakilan siswa sih berharap ya kayak semoga Prokja kalian itu berjalan dengan baik. Amin. Dan semoga kalian mencapai tujuan kalian gitu. Amin. Kita akhirin aja
aja ya podcastnya. Oke, kita akhirin aja. Oke, untuk kandidat ya, terima kasih sudah datang di podcast kami. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau mungkin kami masih sedikit tegang itu wajar karena ini perdana ya, podcast diluncurkan gitu. Terima kasih dari kandidat 1, 2, 3 dan 4K. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Nesa. Nah, kali ini kita akan ngelanjutin lagi podcast yang tadi sudah kita lakukan ya. Kalau yang pertama tadi kita nge-podcast baru 4 kandidat ya. Nah, betul banget. Kan di SMK kita tuh kan ada 8 kandidat. Nah, tadi yang udah di podcast itu ada si Ike, Bagas, sama Mutiara. Oke, dari kandidat 1, 2, 3, 4. Menurut kamu gimana sih? Program diorang udah bagus-bagus kan? Bagus sih. Semoga yang kali ini lebih bagus ya. Lebih out of the box gitu kan? Lebih kayak wow gitu gak sih? Iya, bener banget sih. Nggak, langsung tanya-tanya aja. Oke, langsung aja. Penasaran Mungkin yang soalnya. penonton yang di rumah udah penasaran nih. Iya, Apa sih program mereka ya? Banget saya juga. Oke. Dari apa dulu sih gitu kan ya? Motivasi nggak sih? Motivasi Sih. Teman-teman nih pasti ya, terutama 4 kandidat ini ya sih. Udah nonton belum tadi podcastnya? Udah dong. Oke nih, untuk Kak Surya nih, apa sih motivasi untuk maju sebagai ketua OSIS? Motivasi saya ini untuk maju sebagai ketua OSIS itu lebih mendisiplinkan anggotanya, kayak biar supaya mereka itu lebih disiplin lagi, rajin lagi, lebih menghormati seniornya. Bagus sih ya, karena kan saling menghormati itu baik banget ya, karena kan adab itu paling penting ya. Ya betul, sopan santun. Apalagi kita kan SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Kedepannya itu nanti biasanya kita kan yang SMK ini bakal langsung dituntut untuk ke dunia kerja. Jadi di dunia kerja tuh memang harus bener ya Dita ya, kita harus apa sih, sopan santun banget gitu. Attitude ada. Kayak attitude bener. Kalau buat si Rasya nih, motivasinya apa? Ya, saya juga kan terdorong dari kakak Ikinya gitu untuk biar jadi ketua OSISnya. Kayak hampir sama dengan Surya tadi, saya tuh ingin mengedepankan kedisiplinan. Karena mungkin anggota OSISnya ini kan kurang kedisiplinan. Jadi kami ini pengen lebih disiplin lagi gitu, biar jadi contoh yang baik untuk siswa-siswi yang lain. Ya, benar-benar. Sama kayak si Ika tadi ya, bener. Jadi dia orang tuh menjunjung tinggi disiplin gitu. Betul banget. Contoh kayak kita pergi sekolah nggak sih? Kalau terlambat nggak disiplin dong gitu kan? Iya. Betul banget. Termasuk kadang-kadang saya suka gitu sih. Ternyata ya. Ada sisi gelapnya. Ada sisi gelapnya gitu. Jadi mohon maaf ya, nanti siapa ini di antara 4 ini yang jadi ketua OSIS tolong ya. Nggak bercanda, saya berusaha bangun pagi. Kayak bagus banget. Tolong contohin buat saya deh. Terus kalau buat Dita nih, gimana nih motivasinya? Motivasi itu terutama kalau motivasi itu dorongan dari diri sendiri sih ya, dari diri sendiri, terus termotivasi juga dengan 8 inti sebelumnya. Jadi kayak ngelihat mereka tuh pengen deh gitu. Terus juga dorongan dari teman-teman sekelas ada gitu sih. Bagus sih, dari dorongan diri sendiri dulu ya mungkin ya. Jadi kayak dari diri sendiri, jadi udah ada niat ya, udah ada kemauan. Kalau kita dari orang lain tapi kita nggak mau ya percuma ya kan? Nggak akan jalan gitu. Tadi udah niat, pede gitu kan, udah kayak jadi ini gitu kan. Tapi kok nggak ada yang mau mendorong saya gitu, gimana nih? Gimana nih? Gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk Kak Idris nih, apa sih motivasinya untuk maju sebagai ketua OSIS? Ya, motivasi saya itu tadi sama seperti Dita ya, terutama itu dari diri kita sendiri ya kan. Dan kedua, saya ingin membuat OSIS itu lebih aktif lagi, lebih kelihatan kinerjanya itu. Jadi nggak cuma diem, tapi menonjol gitu. Harus ada apa sih yang memang
hebat yang ada dari OSIS gitu. Kayak ada yang sesuatu gitu Iya. nggak sih? Jadi ada yang terlihat lebih kayak OSIS aktif gitu Aktif, ya. iya. Jadi itu bisa termasuk jadi salah satu tujuan kamu gitu, jadi ketua OSIS gitu nggak sih? Benar. Iya. Kalau dari yang lainnya ada nggak sih tujuan selain mewujudkan harapan yang memotivasi kalian tuh, tujuan lain kalian menjadi ketua OSIS itu apa sih? Dari Surya teh. Tujuannya lebih apa sih namanya? Lebih mementingkan anggotanya dan para siswa. Kalau misalnya memang kan OSIS itu sebagai penampung dari keluh kesah mereka gitu. Oke. Nah, kalau Menerima misalnya- keluh kesah ya. Iya, Saran. mereka yang misalnya kan kayak OSIS ini kan sebagai penampung nih, kenapa nggak buat ini aja gitu. Jadi kayak seperti wadah bagi Iya, siswa-siswi Yang ingin apa ya? curhat gitu lah ya, atau Ide sih, memberikan lebih ke ide. gitu. kayak misalnya gitu kan, saya datang gitu, Mas Iya. Surya udah jadi ketua kelas, ketua Iya. gitu kayak OSIS. Surya, gimana sih pendapat kamu? Gimana kalau kita ngadain event 17-annya tuh yang mewah gitu, yang kayak gitu-gitu kan Iya. ya gitu. Jadi kita mewakilkan suara-suara siswa gitu ya. Bukan curhat tentang pacar ya juga ya. Jangan, itu udah Beda beda jalur, lagi beda organisasinya. jalur. Beda jalur. Beda. Nanti ada tempat Oke, boleh kalau sendiri-sendiri, kalau mau ya. konseling tentang pribadi itu boleh ke Pick Air ya. Ada promosi sedikit Iya, ya. promosi sedikit ya. Soalnya saya anak Pick Air. Iya. Iya, kita juga ikut. Oh ya. iya dong. Kalau Idris gimana Idris? Tujuannya selain itu? Tujuan saya yang pertama tadi kan itu tadi ya, yang membuat OSIS tuh biar lebih aktif. Dan tujuan saya ingin merubah karakter siswa itu menjadi lebih disiplin. Terus peduli tentang lingkungan gitu. Terus Iya, karena apa ya, jujur. dilihat juga SMK ini kurang gitu ininya, kebersihannya. Jadi Betul, mungkin kalau peduli bisa lingkungan. jadi sebuah tujuan kami juga. Tujuannya. Kadang banyak yang buang sampah sembarangan, jajan es cekek sembarangan. Sama Langsung Sama, buang ada. ya. kayak gitu ya. Oke. Betul sih, betul. Betul banget. Kalau dari Rasya tujuannya? Nah, tujuan saya itu ingin, kan sekarang nih ya banyak adik kelas gitu ya yang nggak sopan lah sama mbak kelas, kakak kelasnya. Nah, jadi saya ini pengen menerapkan 5S. 5S. Oke, apa tuh 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oh, oke. Bagus sih. Jadi ada salam, sapa, sopan, santun. Habis itu suka deh. 6S jadi. 6S suka. Yang Tambahan. Kalau dari Dita gimana? Tujuan? Tujuannya ya itu tadi, ya udah disebutin sama mereka sih, sama rata-rata. Emang kayak apa namanya, ngebikin sekolah kita ini jauh lebih bersih lagi. Mungkin nanti bakal ngadain apa kayak Jumat bersih. Gitu. Kita ngadain kerja bakti. Nah, bagus banget sih Jumat bersih ya. Mungkin kita Iya. kayak di setiap kelas bersih-bersih depan kelas, atau kayak disorokan atau di pohon-pohon banyak daun-daun jatuh. Ya bagus. Jadi kayak kita tuh selain ada Jumat berkah, ada Jumat bersih juga. Nah, betul Iya. banget. Kan selain motivasi dan tujuan nih, pasti ada sih acuan gitu. Acuan kalian untuk terjun mewakili siswa Siswa di organisasi organisasi. OSIS itu apa sih? Dari siapa nih? Dari siapa nih? Dari siapa yang mau duluan? Oke, dari saya. Oke, dari Tujuan Idris. pertama saya untuk maju mewakili siswa dalam organisasi OSIS, yaitu ingin menyampaikan keluh kesah mereka secara langsung kepada pihak sekolah, yang dimana mereka tidak berani menyampaikan atau langsung memberitahu kepada pihak sekolah gitu. Kemudian pacuan saya untuk mewakili mereka itu supaya itu tadi OSIS itu kelihatan lebih aktif, lebih kelihatan kinerja kerjanya itu ada gitu. Jadi nggak cuma memakai lambang OSIS biar terkenal di sekolah, tapi kita tuh terkenal dengan program kerja kita dan Keaktifan usaha kita. Iya. Bagus banget. Kalau dari si Rasya, acuan untuk terjun itu apa? Jadi Iya. ketua OSIS. Dorongan gitu ya. Ya, acuannya. Kenapa? Terjun ini kenapa? Kenapa terjun gitu? Acuan kamu gitu. Untuk mewakili yang lain. Ya, saya ya hampir sama dengan tadi. Kan mungkin kan di SMP ini kurang diterapinnya 5S tadi. Nah, jadi saya pengen nerapin itu. Itu acuan saya.
karena untuk salam sopan santun itu susah ya, kayak kita negor sama sesama muka kakak kelas mau seangkatan itu mungkin susah ya. Seangkatan dulu deh. Ada seangkatan aja dulu. Iya, seangkatan dulu aja kayak. Iya, masih canggung banget. Kayak Gimana enggak gitu. Nah, Kadang kan ngerasa kayak ih siapa sih? Sokap banget. Saya sering tahu di kayak gitu ya, bener-bener. Oke, untuk Dita nih, acuan untuk terjun mewakili siswa. Iya, jadi mengadakan kegiatan yang bisa mengasah bakat dan kreativitasan mereka gitu. Contohnya kayak event tahunan kita kan sering tuh ngadain lomba-lomba, contohnya kayak puisi atau solo-song gitu kan. Iya benar. Jadi kayak menarik siswa-siswi gitu ya. Jadi lebih Aktif sih, mendorong mereka untuk aktif. Supaya menemukan bakat-bakat mereka yang terpendam itu kan sekarang ini banyak orang yang pinter tapi mereka tidak mempunyai kepercayaan diri gitu, kayak malu-malu gitu ya kan. Nah, untuk Kak Surya sendiri nih, acuan terjun mewakili siswa dari organisasi OSIS gimana? Seperti yang dikatakan mereka bertiga tadi, dan memang benar OSIS itu juga berperan aktif untuk mewakili apa yang para siswa ini inginkan di sekolah ini, seperti kayak mengadakan lomba, tapi bahkan sekolah ada yang tidak memberi izin gitu. Oh iya, kayak mengajukan proposal. Iya. Proposal tolak. Sampai bahkan udah berkali-kali gitu. Kayak Bu, kami ini pengen mengajukan sekolah loh, Bu. Iya, tapi ditolak. Nah, mungkin setelah acuan untuk program nih. Nah, program. Penasaran banget saya. Penasaran banget. Paling ditunggu-tunggu sih program nih untuk kedepannya itu ya, bagaimana ya. Jadi kayak ketika ada program, mungkin kualitas sekolah atau prestasi sekolah menjadi meningkat ya. Betul banget gitu. SDM-nya tuh lebih menonjol gitu. Nah, terus di luar sana kita keluar cuma pakai alma mater aja kita, SMK Negeri 1 Kota-Bumi gitu kan, kayak itu tuh yang itu gitu kan, kayak kita tuh ada kebanggaan sendiri. Saya loh SMK Negeri 1 Kota-Bumi, betul nggak sih? Benar kita. Jadi Profjanya pasti bagus-bagus sih kayak dari jawabannya tadi aja udah bagus banget ya. Dari Rasya deh, Profjanya apa? Jadi saya tuh pengen ngadain lomba kayak event gitu. Iya, jadi ini kan kita kan bisa lihat mana yang tadi yang punya bakat. Nah, punya bakat itu jadi keluar gitu loh. Jadi kan kita tahu mereka bakatnya di mana gitu. Kayak menyalurkan. Iya. Menyalurkan atau bisa dibilangnya di bidang non akademik. Jadi nggak cuma di pelajaran bisa di akademik, bisa di non akademik juga. Mungkin kalau di akademik mereka gagal kan mereka punya kelebihan di non akademiknya. Kita nggak bisa memukul rata kemampuan seseorang gitu. Betul banget. Kalau kita memukul rata, itu nggak mungkin bisa gitu kan. Curhat dikit lah ya. Seperti gimana kita menilai hewan dari cara dia memanjat, ya kan? Kalau kita menilai ikan dari cara dia memanjat, dia akan merasa hewan yang paling bodoh sedunia yang nggak akan pernah bisa memanjat gitu. Ya. Dan dia cuma bisa berenang emang. Iya. Dia mempunyai kemampuan sendiri gitu. Ada kekurangan dan kelebihan. Ada kelebihan. Betul banget. Nah, untuk siapa nih? Siapa lagi? Jadi gugup Untuk Kak Surya deh, untuk program kedepannya. Profja? Profja yang saya buat itu, saya pengen ngadain namanya pensi, yaitu pentas seni, di mana para siswa ini akan menampilkan bakat yang mereka punya. Supaya setelah mereka tampil di sekolah ini, siapa tahu di luar sekolah mereka bisa dipakai. Dapat dari luar sekolah itu kan SMK juga bisa terkenal gitu. Wah, ini anak SMK nih berbakat juga. Setuju banget sih kalau pensi ya, karena bakat ya kan. Baik, mungkin dari ratusan siswa di SMK ini banyak banget bakat yang belum kita ketahui bakat-bakat mereka ini apa ya kan. Bagus. Dari Idris nih, Profjanya? Program kerja saya akan mengadakan perlombaan olahraga yang dimana kita tahu siswa SMK ini banyak yang minat di seni olahraga, di bidang olahraga ya kan. Jadi mungkin kita bisa menyatukan mereka lewat dari pertandingan olahraga gitu, bisa membuat chemistry mereka itu ada, saling antar jurusan itu saling berkomunikasi gitu. Tidak hanya kadang kan kita tengok di SMK kita ini
satu sekolahan hanya berbeda jurusan tapi kayak bersaing gitu. Nah, bener kan? Jadi Bener. tujuan saya membuat program mengadakan pertandingan olahraga itu supaya mereka itu saling kenal dan saling mengerti satu sama lain gitu. Chemistry mereka itu ada gitu. Kekeluargaannya itu sama. gitu. Jadi nggak ada kata ibaratkan membeda-bedakan. Membeda-bedakan benar. Ya. Apalagi kan memang dilihat dari memang anak laki-laki yang ada di SMK ini kan memang bakatnya atau minatnya memang di seni olahraga kayak futsal, basket gitu kan. Jadi biar mereka tuh nggak terpecah belah gitu, bisa bersatu sama-sama menjunjung tinggi olahraga gitu. Kalau membeda-bedakan sakit ya. Sakit. Kalau dibeda-bedakan, oke. Jangan curhat ya, Bir. Kayak terakhir dari Mbak Dita nih, prokerjanya apa sih, penasaran nih? Hampir sama-sama ya dengan Surya. Ada kan pentas seni. Itu tapi lebih ke nggak cuma tari ya, ada solo-solo. Terus saya juga pengen banget nih kayak kolaborasi sama anak multimedia, bikin lomba film gitu. Iya. Jadi kayak menumbuhkan kreatifan siswa. Jadi kita kayak saling kerjasama lah antara organisasi dengan jurusan. Apalagi kan sekarang tuh ya di SMK kita kan yang diunggulkan adalah multimedia. Jadi ingin diajak kerjasama gitu. Apalagi kalau kita bisa mengadakan event yang skupnya Selampung Utara gitu. Bener banget. Semoga ya terwujud gitu. Bisa mengundang dari MAN 1, MAN 2, SMK 3, SMA 3, SMA 1 gitu kan. Semoga aja bisa turun lah ya. Ya, semoga di ACC lah ya. Itu banyak kan biasanya nggak di ACC dan semoga di ACC ya gitu. Sebenarnya prokerjanya tuh mirip-mirip ya sebenarnya gitu. Yang karena emang satu tujuan juga. Satu tujuan. Gitu. Bener. Jadi apapun memang tujuannya ingin menjadi ketua OSIS gitu kan. Tapi kalian semua dari kandidat yang 4 tadi juga saya lihat kalian tuh memang bener-bener ingin merubah mindset, terus kalian ingin bener-bener ngembangin prestasi di SMK ini gitu. Mungkin udah sih itu aja ya. Rasa penasaran kita udah terobati. Sudah. Tapi sebenarnya saya makin penasaran loh. Kan masih pekan depan ya. Mungkin kita tunggu lagi untuk orasi kedepannya ya. Orasi bulan depan ya. Biar kita bisa pasti mau nyoblos nomor betul berapa banget. gitu. Makasih buat Dita, Idris, Surya dan Raisa gitu atas waktunya gitu. Makasih udah ngasih tahu kita tentang prokerja-prokerja kalian gitu. Kami tunggu kerja kalian, kami tunggu hasil kalian ke depannya. Oke, thank you untuk hari ini. Oke, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Semoga teman-teman yang di rumah bisa memilih 8 kandidat itu. Sekian dari kami, saya Vina Arumonika dan saya Bima Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.